Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih untuk hal-hal yang demikian, izin ya. Aduh, bentar, belum udah pilek, padahal hujannya baru 2 hari. Oke. Selanjutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya berupa doa-doa yang baik untukku dan keluarga, dan aku juga akan mengapresiasi doa kalian semua dengan kembali mendoakan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ya gimana ya, memang agak sulit karena memang ini bukan studio ya, dan kita sudah mencari waktu, cuman nggak ada yang pas ya. Ini tetangga punya hajatan, lagi menikahkan putrinya, jadi ya biasalah ya budaya di kampung kami, nggak tahu di kampung kalian itu kalau ada pernikahan itu ya mesti style musik keras-keras ya. Jadi kalau seandainya nanti di video ini ada terkenal suara musik itu, ya memang sebuah kendala yang sudah tidak mampu lagi aku hindari ya. Jadi dimaklumi saja ya. Karena tetangga depan situ musiknya sampai ke sini, sementara studionya studio canggih, nggak bisa meredam suara ya. Jadi mohon dimaklumi. Ya, kita melanjutkan sekarang seri yang kelima, Egeneto ya. Egeneto ya, itu bukti Yesus bukan Allah. Loh, habis. Itu bukti Yesus bukan Allah. Seri yang kelima ya. Masih ingat kan, meskipun sudah berakhir pekan ya. Jangan-jangan setelah berakhir pekan lupa lagi kajiannya. Masih ingat ya apa artinya egeneto? Ya. Egeneto itu artinya menjadi. Ya. Kalau ada kalimat begini, menjadi arang. Ya.
Kira-kira di sini dia arang bukan? Ya. Terus menjadi air. Kira-kira di sini dia air enggak? Terus apa lagi? Menjadi apa ya? Menjadi kacau. Aduh, gimana ini? Mulai batuk-batuk ini. Batuk plus pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini dia kacau nggak? Coba pikirkan, kita ini belajar bahasa supaya mengerti nanti memposisikan Yesus itu sesuai informasi Alkitab seperti apa. Ya. Kalau ini menjadi arang, pasti di sini bukan arang. Nggak mungkin arang menjadi arang. Yang jelas di sini bukan arang, maybe kayu. Kan begitu. Menjadi air, nggak mungkin air menjadi air. Di sini bukan air, ya. Bisa-bisa apa? Es. Menjadi kacau, mesti awalnya nggak kacau. Apa? Damai. Kayu bukan arang, es bukan air, damai bukan kacau. Ini berbeda semua. Berbeda. Ya. Kayu menjadi arang, ya. Itu mengalami proses. Enggak simsalabim abrakadabra. Es menjadi air itu juga mengalami proses. Damai menjadi kacau itu juga mengalami proses. Tidak simsalabim abrakadabra, ya. Yang mengalami proses itu masuk dalam lintasan waktu. Artinya dia ya terikat oleh ruang dan waktu. Karena apa? Proses. Ketika dia terikat oleh ruang dan waktu, yang jelas dia bukan yang awal dan bukan yang akhir, bukan alfa, bukan omega, bukan wal awalu wal akhiru. Karena apa? Dia terikat oleh ruang dan waktu. Pendekatan bisikannya seperti itu. Ya, sesuatu yang masuk lintasan waktu seperti sejarah misalnya, mesti itu bukan Gusti Allah Agung. Karena Gusti Allah Agung itu wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia alfa omega. Lah kalau yang begini ini nggak alfa omega, bukan wal awalu wal akhir, karena dia masuk ke dalam lintasan-lintasan waktu untuk memenuhi sesuatu yang disebut proses itu. Paham ya? Oke, sekarang aku hapus. Ya, jadi intinya ketika ada diksi itu mesti ada proses. Ya, nggak langsung simsalabim abrakadabra, itu kan dongengan anak. Ya, oke, ini sudah paham ya? Aku sekarang hapus. Graito, lampu yang ini nggak usah dihidupin kah atau gimana? Coba kamu lihat, nanti gelap. Biasanya gelap. Yang ini coba kamu lihat. Ini dikasihan apa, power bank.
Udah ya. Jadi diingat-ingat, sesuatu yang mengalami proses itu pasti bukan Allah, karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Artinya dia tidak yang awal, tidak yang akhir gitu ya. Oke. Di seri-seri awal dulu aku nukilkan pada kalian, yaitu Maleaki ya, kitab Maleaki begini. Habis ini. Bahwasanya aku ya Tuhan. Dia begini loh ya. Lihat anunya. Nanti kamu kacau nanti kalau baca surat Paulus kalau nggak mengerti ini. Tuhan tidak berubah. Jadi tidak ada menjadi karena dia tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Ini adalah di Maleaki 3:6. Perhatikan. Kalau kamu baca Alkitab, ketemu Tuhan yang seperti ini, tulisannya, huruf-hurufnya, itu berarti dia merujuk kepada ini. YHWH, atau kita alif lam lam ha. Nih ya. Ini sudah diem musiknya. Ya. Udah mau maghrib ya. Alif lam lam ha. Ya. Sudah dijelaskan di sini, alif lam lam ha itu tidak berubah. Ini dia. Ya. Bahwasanya aku Tuhan berarti dia YHWH atau alif lam lam ha. Tidak berubah. Kalau ini kelanjutannya ini bukan stressing point yang kita diskusikan ya. Dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Maleaki 3:6. Yang kamu harus tahu di sini bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan di sini merujuk kepada YHWH atau alif lam lam ha. Paham ya? Aku ulangi lagi. Bahwasannya aku ini ya ini. Tuhan ini ya. Aku Tuhan. Siapa dia? YHWH ya. Tidak berubah. Oke, kamu pegang ya. Maleaki 3:6 mengatakan bahwasannya Tuhan atau YHWH itu tidak berubah. Berarti kalau ada yang berubah, ya bukan Tuhan. Paham? Kalau ada yang berubah itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan sendiri tentang dirinya dia tidak berubah. Gitu loh. Makanya di sini sebetulnya nggak ada kata-kata pada awalnya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman-Nya itu disandarkan ke Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lewang Allah nggak pernah berubah kok. Allah menjadi manusia. Ini yang ngomong Alkitab loh. Gue kan hanya menjelaskan ke lu. Kalau lu kagak terima ya lu protes sama Alkitab. Kan so simple.
Ya. Udah ya? Clear ya? Ini tak hapus ini. Kamu perhatikan Tuhannya ini. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Karena dia yang awal dan yang akhir. Dia alfa omega, dia awal wal awalun wal akhiru. Ya. Berikutnya, sesuatu yang menjadi itu pasti mengalami perubahan. Seperti tadi, ya, damai menjadi kacau, es menjadi air. Ya, begitu ya. Es menjadi air, terus apa tadi yang di atas? Kayu menjadi arang. Itu perubahan-perubahan, ya. Ya. Sesuatu yang menjadi itu dia berubah, ya. Padahal Tuhan YHWH tidak berubah. Ya, oke, hapus. Ya. Sekarang kita buka kisah para rasul. Ya. Kisah para rasul. Nih, ya. Jadi seluruh kaum Israel, ya. Jadi seluruh kaum Israel, ya, harus tahu dengan pasti, ya, bahwa, lihat ini, bahwa Allah, nah, ini alif lam ha, Allah telah membuat, ini Allah membuat Allah, Tuhan membuat Tuhan, Allah membuat Yesus yang kamu salibkan, lihat itu, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Di mana di kisah para rasul 2:36. Lihat. Gus Beti, katanya tadi Tuhan tidak pernah menjadi. Lah itu buktinya menjadi. Mana? Tuhan menjadi. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kalau kita jadi Tuhan, kita ganti Tuhan. Ini Tuhan bikin Tuhan ini. Ya, ini kan Tuhan. Ya, Tuhan bikin Tuhan. Ya, Dia yang membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Pertanyaannya, loh Gus, katanya Tuhan nggak pernah menjadi. Ini kok menjadi Tuhan? Maka itulah sebabnya aku menjelaskan, lihat Tuhannya seperti ini. Dia bukan Tuhan yang ini. Dia Tuhan yang kalau Tuhan yang ini. Ini Tuhan yang T-U ya H-A-N besar semua. Kalau ini T-nya aja yang besar, U-H-A-N-nya kecil. Aku belum punya waktu ya cross check ke originalnya, ke bahasa Yunaninya.
Tapi biasanya ini ya, kalau yang Injil Arab itu Sayyidina. Jadi Tuhan itu Tuan gitu loh. Cuman kan aku sudah bolak-balik jelaskan, kita punya permasalahan yang serius tentang Tuhan dan Tuan. Karena sebuah kebenaran yang diterima itu adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Diajarkan di sekolah-sekolah bahwa Tuhan itu bukan Tuan. Padahal Tuhan itu ya Tuan. Tuan itu ya Tuhan. Cuman kalau kita tidak tahu sejarah bahasa, ya sulit. Oke, sekali lagi, aku ulangi. Gus, katanya Tuhan tidak pernah menjadi. Lah itu jelas di Kisah Para Rasul 2:36, di kamu salibkan menjadi Tuhan. Nah, maka jawabanku, lihat Tuhannya. Ini Tuhannya gede semua. Inilah yang merujuk kepada YHWH atau Allah. Sedangkan itu Tuhannya gini. Jadi beda. Spellingnya sama, huruf-hurufnya sama, tapi maksudnya beda. Karena penggunaan hurufnya besar kecil. Inilah ya yang menjadi kendala dalam penafsiran. Padahal huruf-huruf Ibraniun dan Arabiun nggak ada huruf besar kecil, nggak ada. Kalau Yunani ada. Makanya ini kalau dicek ke Yunaninya bagus nih. Tapi Yunani itu biasanya ya, makanya gue kan dulu pernah salah, akhirnya dibenarkan oleh Kang Mas kita, dosen bahasa Yunani. Karena setiap gue baca itu perjanjian baru itu dalam edisi Yunani, hurufnya kapital semua. Maka dari itu gue menyimpulkan, ternyata Yunani juga nggak ada huruf besar huruf kecil gitu. Ternyata ada. Ada. Ya, Yunani itu ada huruf besar huruf kecilnya, tetapi ketika masuk ke penulisan-penulisan Alkitab cenderung menggunakan yang huruf besar semua. Gitu. Ya. Itu biarlah disesuaikan oleh para pakar bahasa ya. Mereka seperti saudara kita Kang Mas Sili Ginting itu ya. Itu dosen bahasa Yunani, tapi karena sibuk atau gimana sekarang sering absen lagi ya. Jadi begini ya, menjadi Tuhan. Oke, pertama yang aku jelaskan, Tuhan ini bukan Tuhan ini. Karena Tuhan ini nggak bisa menjadi. Tuhan ini bukan ini. Karena ini nggak bisa menjadi. Nah, ini sekarang dia menjadi Tuhan. Ya, nah, sesuatu yang menjadi berarti di sini kan bukan Tuhan dia. Simple banget toh. Ketika dia menjadi arang, di sini mesti bukan arang, apa? Kayu. Ketika menjadi air, di sini mesti bukan air, apa? Es. Ketika di sini damai, menjadi damai, di sini mesti nggak damai, apa? Kacau. Itu logika bahasa seperti itu. Jadi geneto itu bukti Yesus bukan Allah. Karena apa? Yesus menjadi. Berarti dia mengalami proses masuk dalam lintasan sejarah. So pasti dia bukan wal awalu wal akhiru. Bukan alfa omega. Ya? Jelas. Karena dia menjadi Tuhan, berarti awalnya dia bukan Tuhan. Kapan dia menjadi Tuhan? Ini. Ya, telah membuat Yesus yang kau salibkan setelah disalibkan ini. Tapi yang ada dalam benaknya si penulis Kisah Para Rasul ini, Tuhannya Yesus itu bukan Tuhan yang ini. Ngerti? Ya. Coba nanti pelajari bahasa Yunani, apa itu theos, apa itu kurios. Nanti dalam bahasa Arabiun itu ada namanya syahid, ya. Itu membimbing kamu untuk lebih mudah memahami seperti ini, ya. Jadi jelaslah egeneto atau menjadi itu membuktikan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Karena dia menjadi, dia mengalami egeneto. Ya, siapa ya yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Justru Allah itu sendiri. Nah, kalau Allahnya kita ganti Tuhan, kan Tuhan membuat Tuhan. Kacau lagi dia. Ya. Insya Allah besok akan kita
lanjutkan nanti ke surat-surat berikutnya ya. Ada surat Roma, ada surat Lukas ya. Tapi nggak bisa kita lanjutkan karena waktunya tadi sudah adzan maghrib dan segala surat maghrib berjamaah ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu ya bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi. Kalau dia menjadi berarti pernah satu saat dia bukan Tuhan. Maka ini Yesus menjadi Tuhan. Iya, berarti awalnya dia bukan Tuhan. Setelah disalib dia dituhankan. Tapi Tuhannya itu pun bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan ini. Ya. Coba nanti kita cari ya. Apakah Yesus itu karena kalau kita lihat ini ya. Yesus itu kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Ketika dia disalibkan. Berarti pasca penyalipan. Baru dia menjadi Tuhan. Artinya ketika dia belum disalibkan, dia belum jadi Tuhan. Kan logikanya begitu. Ya. Lihat, coba kamu resapi pelan-pelan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Siapa yang mengegenetukan siapa? Allah. Otoritasnya tinggi mana? Tinggi Allah. Inilah yang dipanggil Yesus Bapa. Makanya Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Berarti relatif. Yang relatif itu bukan Allah, gitu loh. Ya. Jadi yang membuat Yesus yang kamu salibkan dibuat menjadi apa? Menjadi Tuhan itu Allah. Kapan dia menjadi Tuhan? Ketika pasca penyaliban. Timbul pertanyaan. Apakah sebelum disalib Yesus bukan Tuhan? Karena akhirnya berkembang ke sana toh, dan wajar toh, karena teksnya seperti ini. Maka kalau kita ikuti teks ini berarti iya sebelum disalib dia bukan Tuhan karena ada kata egeneto. Kan nggak mungkin Tuhan menjadi Tuhan. Gimana? Nah sekarang yang jadi masalah, benarkah? Karena nanti ada teman-teman yang nggak terima ya, dia akan membuktikan bahwa dari dahulu Yesus itu sudah Tuhan gitu. Ya nggak apa-apa kalau bisa dibuktikan. Gini, kalau memang dari dahulu Yesus itu Tuhan, kenapa ada ageneto? Kan jadi nggak matching bahasanya, ya. Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan menjadi Tuhan, nggak kena, ya nggak kena. Oke ya, nanti teman-teman Kristen silahkan cari data, ya kita kan ini sama-sama belajar. Apakah Yesus itu sejak dulu sudah Tuhan? Kalau kau bilang nanti, iya Gus, sejak dulu sudah Tuhan. Nah, kamu jawab ini. Kenapa ada ageneto? Gue kan hanya menunjukkan saja bagaimana pertentangan-pertentangan secara redaksional di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu cukup banyak, dan itu kalau kita memang cari kebenaran akan mengagetkan. Jadi korespondensinya kacau. Bukan saja koherensi, korespondensinya itu loh. Pernyataan dari satu ayat dengan ayat yang lain itu baku bunuh, saling tikam. Nah, tapi kan aku belum tahu, makanya kita sama-sama cari dan kamu boleh cari
apakah ketika Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maryam, owek-owek itu ya, dia sudah Tuhan belum itu? itu sudah, atau Tuhan yang menjadi manusia terus manusia menjadi Tuhan lagi gitu kan, kacau jadinya. Jadi ya kan begini kan pernyataannya kan di Yohanes 1:14 itu ya, aku ikuti aja padahal enggak, masih debatable, tapi oke lah itu Yesus ya. Yesus dianggap daging itu ya, dan kemudian dikatakan manusia itu ya. Allah telah menjadi manusia. Lah prosesnya Allah menjadi manusia itu di mana? Taruhlah kita nganu apa namanya? Kita abaikan lah genetonya. Oke lah, nggak usah kita perdebatkan dulu ya. Padahal itu adanya Allah telah menjadi manusia itu pasti ngawur. Karena yang namanya Allah nggak pernah menjadi. Ya, tapi ya oke lah ya. Kita abaikan dulu. Pertanyaan gue, kapan itu Allah menjadi manusia dan di mana? Karena fakta sejarah mengatakan Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maryam. Nah, kapan? Apa di dalam rahim terjadi Allah menjadi manusia itu? Tempusnya kapan? Di dalam rahim. Lokusnya kapan? Waktu lahir itu, terus jadi begitu oe lahir, oh ini Tuhan ini gitu. Ya, oke, itu PR untuk kalian semua. Silakan cari apakah memang Yesus itu sejak dulu sudah Tuhan. Karena sama ngototnya begini loh ketemu. Yesus adalah turun dari langit, turun dari surga. Gue pikir langit surga yang mana? Orang bukti sejarah Yesus dilahirkan keluar dari gua garbanya Bunda Maria. Kalau turun dari langit landingnya di mana? Di Nazaret atau di Betani? Kacau ya. Oke, monggo silakan dicari ya apakah Yesus itu sejak dahulu lahir itu langsung Tuhan atau enggak gitu ya. Kalau iya, benturkan dengan ini. Karena ini membuktikan Yesus dahulunya bukan Tuhan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya kajian kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dalam hatimu yang paling dalam. Ya, namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang ngaji di sini kita semuanya mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Peti di channel ini ya. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.